Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Ya, pada kesempatan kali ini di sini saya akan ngebahas suatu blok atau blok set paket bore up 183 sih kalau misalkan dihitung, tapi kebanyakan yang bilang ada yang bilang 180 atau 83, itu terserah lah ya. Tinggal dihitung aja. Nanti ada hasil hitungannya ada di sebelah sini. Nanti tapi saat isi-isi dari video ini sudah berjalan. Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah selalu hadir dan juga selalu support channel ini supaya lebih berkembang lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Dan juga saya doakan supaya kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Aminin dong. Oke, daripada saya ngomong lantur ora jelas, langsung saja ya, kita akan buka blok dari brand Extreme. Sama seperti yang tadi, blok yang 65 yang video sebelumnya. Di sini ada blok Extreme casting iron dengan kapasitas seher 63 mm. Oke. Untuk motor apa Mas? Jupiter NMAX, Vixen NMAX, R15, Sabre itu sama semua. Kalau misalnya buat NMAX ada nggak Mas? NMAX itu ada sendiri, tapi belum kita bahas. Mungkin next akan kita bahas untuk X-Max R15 New, itu sama. Oke, langsung saja akan kita buka. Seperti biasa lah ya. Saya nggak akan bosan untuk menyebutkan yang namanya styrofoam. Itu setiap blok ya, biasanya ada. Lalu ada paket bloknya itu sendiri. Dan dilengkapi dengan packing set. Dari packing block, packing head ya. Dan sudah kosong, isinya tinggal styrofoam. Akan kita taruh lagi supaya rapi. Nah, di sini juga ring sehernya menggunakan ring seher Riken. Ada klip pen seher dan pen seher itu sendiri. Oke. Sudah kosong, masukin lagi ke dus box. Kita sisihkan biar terlihat rapi, bos. Oke. Oke, saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru saja hadir. Sobat iya loh saya. Langsung saja akan kita bahas ini. Wow, mantap. Racing. Bahan apa yang kita bahas ya? Di sini sudah terlihat ya, ada sepaket blok. Di sini ada, kita bahas sehernya dulu ya. Seher apa blok ini? Sehernya dulu ya. Oke. Di sini pistonnya itu berbahan casting dan wah mantap ini. Dan sudah yang namanya cuak seher bos. Mantap nggak? Jadi buat kalian yang untuk masih menggunakan klep standar, bisa nih menggunakan ini, tinggal langsung pasang aja. Tapi kalau buat yang klepnya sudah rubah kayak 2219, 2320 atau 2522, menurut saya ini tinggal dicoak ulang aja. Mas kok coak ulang, kan itu dicoakan, apa emang nggak bisa? Gini loh bos, klep besar otomatis daya buka pada saat no-connect kebuka itu lebih dalam daripada yang biasa. Dan ini coakannya menurut saya yang atasnya sih memang lebar sekitar 22, bawahnya itu kecilan, ini 17 nih. Jadi buat kalian yang klepnya sudah rubah, menurut saya lebih baik dicoak ulang lagi. Kalau misalkan nggak dicoak gimana Mas? Ya resiko tanggung sendiri kalau sehernya nabrak sama si klepnya. Di sini kan saya udah kasih tahu kalau misalkan lebih baiknya di coak ulang. Untuk bahan casting bahan sehernya itu casting menurut saya juga bagus, kuat. Sudah banyak yang menggunakan seher-seher dengan tipe bahan seperti ini. Dan alhamdulillahnya setiap saya pasang itu alhamdulillah aman-aman aja tanpa ada kendala yang berarti. Oke ya, di sini diameternya 63 mm dan sudah coak. Bahannya casting iron, clip pennya ukuran pennya 14 untuk motor Jupiter NMAX, Vixen NMAX, R15, Sabre, apalagi ya, udah itu.
R15-nya R15 yang lama ya, bukan yang baru. Oke lah, cukup untuk bahas dari share-nya. Menurut saya juga kalian pasti lebih paham daripada saya. Nah, apa ya? Nana aja lu. Nah, nih bloknya berbahan casting iron seperti brand-brand yang lainnya. Bahan itu ada yang keramik dan ada yang casting iron seperti ini. Enaknya casting iron itu apa? Bisa kalau misalkan pahitnya baret itu bisa di kolter ulang, apa dihalusin ya. Bisa di kolter ulang. Dan buat apa ya? Dan ini juga sudah kategorinya udah water jacket ya. Karena lebih panjang nih jarak ininya daripada sama aja. Loh. Ini jarak ininya. Jadi kapasitas air di dalam blok ini lebih banyak daripada blok yang ini. Jadi ini untuk apa ya? Sirkulasi pendinginan si air radiator itu lebih baik daripada yang biasa-biasa. Tapi untuk yang biasa juga biasa dipakai harian ya aman-aman aja, nggak masalah. Mantep lah. Untuk tensionernya di sini masih menggunakan tensioner jenis Yamaha Jupiter MX yang model bukan yang bulat. Kalau bulat kan MX King, ini yang biasa yang banyak di pasaran. MX King juga banyak di pasaran, tapi yang jenis tensioner ini juga lebih banyak penggunaan blok-blok racing aftermarket. Oh iya, Mas, kalau misalkan pakai blok 62, 60, 62, 63 ini dipakai untuk lap standar dan dipakai untuk harian, aman nggak Mas kira-kira? Aman nggak Mas kira-kira? Ini sih nggak usah pakai kira-kira ya. Saya pastikan itu aman. Karena memang produsen juga memikirkan untuk yang klep-klep standar. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kalian punya budget lebih, ya nggak ada salahnya dong untuk upgrade si diameter klep. Supaya apa Mas? Supaya supaya tenaga dan powernya juga lebih keluar daripada klep standar. Kasarannya apa ya? Klep standar diameternya 19/17 dengan daya dorong bahan bakar kompresi atau daya ledak pada si seher ini juga kan lebih banyak daripada yang standar. Yang intinya sih nggak jadi masalah ya, tetap menggunakan klep standar pada motor-motor bore up itu nggak masalah, aman. Yang penting kita seimbangkan yaitu yang namanya tensioner manual maupun per klep racing. Saya sarankan lagi menggunakan minimal per klep racing. Monokonnya standar, is okay no problem, nggak jadi masalah. Orang rasa juga kalian juga yang menikmati. Untuk tensioner juga terserah, walaupun emang kalau misalnya tensionernya jebol, itu resikonya juga tinggi. Tapi yang lebih fatal menurut saya per klep. Karena per klep apabila terjadi floating, si klep akan nabrak kepada si sehernya itu sendiri. Alhasil akan bolong seperti hancur seperti ini. Sehernya hancur, sehernya bolong. Aduh, pahit dah. Pokoknya buat kalian saya sarankan untuk yang mau main mesin, kalau misalkan untuk ragu-ragu dananya masih nabung-nabung, saya bukan ngerendahin, sekali lagi mohon maaf ya. Di sini saya bukan mau ngecilin kalian untuk yang pelajar atau gimana. Saya nggak ngecilin. Sekarang gini loh, kita main mesin motor bore up apalagi MX itu dananya itu nggak sedikit. Saya pribadi pun juga kadang-kadang pusing, walaupun tinggal nempel-nempel juga kan tetap ada hitung-hitungannya. Saya sendiri pun pusing untuk garap-garap motor saya pribadi sebenarnya. Dan misalkan buat yang dananya masih kurang untuk full-fullan di motor, menurut saya kalau misalkan di bulan ini nabung dulu nih, beli blok dulu bulan depan, baru per klepnya bulan depan, baru noken asnya. Nah setelah sudah lengkap baru udah pasang bruk. Jadi kan enak, nggak perlu maksain pasang A dulu pasang B dulu biar tahu perbedaannya apa. Iya memang lebih bagus seperti itu, biar tahu pasang A
Itu perbedaan apa sih? Pasang B habis pasang A habis pasang B, itu perbedaan apa sih? Kalau misalkan A B udah kelar nih, pasangan C biar rasanya bedanya kayak apa. Iya memang lebih bagus itu, karena jadi kita tahu sih motor itu perubahannya apa aja setelah menggunakan part-part A B C D yang tadi saya sebutkan itu. Tapi menurut saya gimana ya, ya bagus juga sih. Jadi kalian tuh bisa mereview kalau misalnya ada teman-teman kalian, Mas ganti ini aja gimana, ganti itu aja gimana. Nah kalian tuh bisa jawab. Tapi menurut saya aduh, tanggung. Iya tanggung menurut saya. Jadi sekarang gini loh, kalau sarannya kalian baru punya blok doang nih, kalian pasang blok sehernya dulu tanpa menggantikan pair clap dan noken as. Oke, kita bicara aman aja dah. Kita nggak perlu yang namanya floating-floatingan. Kita singkirkan dulu kalimat itu. Pasang blok jebret, habis sekian untuk ongkos dan belah tetek bengek segala macam. Itu kan jasa pasang. Kalau misalnya kalian nggak masang sendiri, itu kan ada jasa pasang, ya kan? Setelah udah pasang kan sebulan ke depan, kita beli noken as sama pair clap, otomatis bongkar lagi. Satu, dana lagi, makin bengkak lagi. Ongkos bongkar jadi double kan, bulan yang kemarin sama bulan yang sekarang. Wow, ini bongkar mesin ini tidak murah loh. Untuk pasar Jakarta itu sekitar dari angka 100 hingga 200 ribu. Tinggal apa ya, bengkelnya masing-masing untuk harganya berapa. Setiap bengkel pasti beda-beda. Itu nggak murah. Daripada buang-buang duit seperti itu, mendingan udah tabung dulu. Bulan ini beli ini, bulan ini beli ini, bulan ini beli ini. Setelah sudah lengkap, kasarannya minimal bagian mesin dulu deh. Yang apa namanya, yang kasarannya biaya pasang atau biaya ongkos bongkar itu yang menurut saya lumayan. Mendingan kalian lengkapi bagian mesin kayak blok, noken as, pair clap, karbu. Nah lengkapin dulu. Setelah udah lengkap baru pasang. Udah datang ke bengkel, Mas tolong pasangin ABCD, saya maunya pasangin ini. Apabila memang ada yang kurang, tolong disesuaikan. Beres dong. Otomatis mekanik atau bengkel kalian yang rekomendasi juga senang. Oh barangnya udah lengkap nih, kita nggak perlu mikir. Paling tinggal mikir si klepnya nabrak sama seher apa enggak. Tinggal menyesuaikan yang namanya coak si seher. Bener nggak apa kata saya? Komenkan satu-satu. Ya emang sih, ya namanya pas saat masang noken as itu bisa dipenyesuaian lagi, karena kan dibongkar-bongkar juga. Tapi kan kita si pengguna atau si yang punya modal, yang punya uang, yang punya motor, kita harus butuh uang 2 kali. Bulan ini ongkos bongkar yang sama dengan bulan depan yang sama. Karena sistem pembongkarannya pun pasang noken as atau pasang blok itu sama, harus buka blok seher. Mas kan kalau pasang noken as bisa tinggal buka water pump, sentrik copot, pasang noken as, style clap, topnya pasang, water pump pasang, beres. Jos, emang bisa buat yang lift noken as yang rendah-rendah. Tapi kan kita nggak tahu bos. Apa salahnya sih kita buka sekalian servis besar, bersihin. Tapi kan dananya kan lebih ringan om. Iya memang lebih ringan, tapi kan baik lagi. Nah itu noken as yang dipakai merek apa, dan liftnya itu noken asnya bukannya berapa. Kalau misalkan main pasang-pasang aja jebret, oke bisa nih buka sentrik, buka water pump doang, buka sentrik langsung plug style clap, top pasang, udah hidup-hidup. Yang ditakutkan kenapa? Saat posisi klep buka itu nabrak si seher. Nah itu kita bukan masalah ongkos biasa pasang lagi, kalau begitu ongkos jajan lagi udah pasti. Yang namanya seher nabrak atau ini kalau misalnya sedikit sih mending ya, tapi kalau misalkan banyak, aduh klep bengkok, seher bolong, emang mau ngerasain kayak gitu? Saya sih amit-amit. Jadi buat kalian yang misalkan maaf kata yang dananya kurang atau yang sistem nabung, menurut saya tabungin dulu aja deh. Bulan ini beli A, bulan ini beli C, B, ya dan seterusnya. Kalau udah lengkap semua baru pasang. Menghindari yang namanya bongkar 2 kali. Ya kan? Sayang loh duit. Zaman sekarang nyari duit itu lagi susah. Lagi pahit. Beneran. Jadi saya saranin mendingan nabung nyicil satu-satu biar nggak berat. Ya walaupun nanti totalan
Iya, habis sekian juta ya mas, habis sekian juta, wow, habis sekian juta. Ya itulah main motor. Kita harus siap resiko yang namanya jebol. Itu harus siap resiko jebol. Karena kita merubah kapasitas dan daya tenaga juga beda. Kalau misalkan satu harus punya mental siap pahitnya jebol. Berarti kan harus siap uang lebih untuk memperbaiki pada saat kerusakan itu. Kedua, jangan bicara irit dah kalau masalah bore up. Kalau misalkan ngomong bore up, mas bore up irit nggak sih, boros nggak sih? Aduh, mendingan standar aja dah. Kita bukannya apa ya? Kalau misalkan ada pertanyaan, mas bore up boros nggak sih? Ya udah, saya takut boros mas bore up. Ya udah mending standar aja. Kalau emang nggak mau boros, naik sepeda. Bukan saya ngecilin, tapi yang namanya bore up itu sama aja kayak kita lari. Sering gini, kita ngambil gampangnya aja. Kita jalan kaki, jarak 100 meter. Jalan kaki sama lari otomatis kan beda. Jalan kaki, oke 100 meter kita belum haus. Karena kita jalan santai, jalan kaki. Coba lari, baru 10 meter juga kamu udah ngos-ngosan. Bener nggak? Butuh mau minum lagi. Tapi kan sesuai sama tenaga yang dihasilkan, gitu loh. Boros nggak jadi masalah menurut saya. Kalau misalkan boros ya, tapi kalau borosnya kebangetan juga ya masalah juga. Maksud saya tuh kalau misalkan mesin bore up boros ya wajar, tapi kalau misalkan borosnya kebangetan ya kurang ajar namanya. Menurut saya tuh bore up, saya bilang irit. Karena apa saya bilang irit? Karena bahan bakar yang dikeluarkan, dompet yang kita keluarkan, isi dompet yang kita keluarkan untuk membeli bahan bakar itu sesuai dengan hasil tenaga power motor yang dihasilkan. Ya kan? Motor kita udah macam-macam nih, kita udah habis berapa juta untuk untuk kita rubah mesin kita supaya enteng, supaya enak di jalanan, supaya bisa untuk ngudak motor si A, motor si B. Masa iya untuk bensin aja kita ngeluh? Kita udah habis juta-jutaan, bahkan sampai puluhan, banyak. Untuk main motor habis puluhan juta, bahkan ratusan pun juga banyak. Tapi kalau misalkan tanya, mas irit nggak, takut boros? Ya udah, kalau misalkan mas-masnya semua takut boros, masalah bore up, mendingan jangan. Kenapa saya bilang jangan? Karena yang namanya diameter seri lebih besar itu butuh bahan bakar yang lebih daripada yang standar. Karena kan hasil lari yang dihasilkan juga berbeda. Jadi kalau misalkan masnya ragu, maaf, saya nggak butuh kalian. Iya. Sekarang gini loh, bisa dibikin irit bisa, tapi nggak awet mesin, gampang panas, gampang jebol, gampang baret. Nanti yang disalahin malah bloknya. Beli di Mas Umar bloknya begini, gampang baret, gampang jebol. Saya lagi yang disalahin. Padahal kalian sendiri yang mau mintanya irit. Irit, bensin irit, kapasitas pembuangan suplai pengkabutan juga berkurang. Tapi tenaga mau enak. Mendingan naik kereta kenceng nyampe, tinggal duduk tidur nyampe. Jadi harus imbangin lah. Oke lah, cukup sekian informasi kali ini. Bagi kalian yang baru saja ingin tanya-tanya lebih lengkap lagi, bisa WA kami yang ada nomor WA di layar ini, dan juga bisa follow kami di Lalejo Speed Shop yang sudah ada linknya di deskripsi video. Dan juga jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe tentunya di bawah video ini. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Racing Indonesia, salam blar blar.